Hai semua, bertemu lagi dengan aku, Apoteker Aprila. Pada video kali ini, aku mau membahas informasi mengenai obat, yaitu obat amlodipin. Mungkin di antara kalian yang nonton video ini ada yang sedang mengkonsumsi obat amlodipin, atau ada yang mau mengkonsumsi obat amlodipin, atau yang hanya ingin tahu obat amlodipin itu untuk apa sih? Nah, bagi kalian yang penasaran untuk informasi lebih lengkapnya, tonton terus video ini sampai selesai ya. Jadi, obat amlodipin itu merupakan obat penurun tekanan darah tinggi yang merupakan golongan kalsium channel blocker atau yang disebut juga sebagai CCB, atau dalam bahasa Indonesianya itu penghambat kanal kalsium. Jadi apa sih itu golongan CCB? Jadi untuk golongan CCB ini tuh mekanisme kerjanya dia memperlebar pembuluh darah. Nah, efek lebarnya pembuluh darahnya itulah yang membuat tekanan darah itu menjadi turun. Analoginya itu seperti ini. Misalkan kita menyiram tanaman pakai selang air ya. Kalau kita selangnya itu kita pencet atau kita persempit diameternya, otomatis kan jadinya tekanan airnya semakin tinggi ya. Nah, itu pun pembuluh darah. Ketika pembuluh darah itu menyempit, maka tekanan darahnya itu menjadi lebih tinggi. Nah, oleh karena itu untuk menurunkan tekanan darahnya adalah dengan cara diperlebar pembuluh darahnya sehingga tekanan darah itu turun. Nah, selain memperlebar pembuluh darah, amlodipin juga bisa mengurangi kontraksi jantung. Obat amlodipin ini merupakan obat keras, jadi harus digunakan berdasarkan resep dokter. Tidak boleh digunakan secara sembarangan ya. Terus untuk penggunaannya biasanya dokter bisa memberikan secara tunggal atau kombinasi tergantung dari respon pasien. Dan biasanya itu dosisnya adalah sekali sehari, yaitu bisa diminum pada saat pagi hari atau pada saat malam hari, yang penting di waktu yang sama. Karena biar efektivitasnya bagus, kan kerjanya 24 jam. Jadi diminumnya di waktu yang sama ya. Misalkan pagi itu minumnya jam 7 pagi, maka seterusnya juga minumnya jam 7 pagi. Misalkan diminumnya malam, biasanya itu habis maghrib, maka seterusnya juga diminum habis maghrib. Untuk sediaan amlodipin itu terdiri dari 2 dosis, yaitu amlodipin 5 mg dan amlodipin 10 mg. Ingat ya, untuk dosis yang kita pakai itu yang mana, itu harus berdasarkan resep dokter. Efek samping dari amlodipin ini itu bisa pusing, bisa rasa panas di wajah, juga bisa terjadi edema atau pembengkakan. Biasanya itu terjadi pembengkakannya adalah di kaki. Nah, apabila itu terjadi dan menurut kalian yang mengkonsumsi itu merasa terganggu, maka konsultasikanlah kepada dokter agar dokter memberikan solusi. Apakah solusinya adalah diganti jadwal minumnya, kayak misalkan contohnya edema nih. Edema itu kalau misalkan pada beberapa orang misalkan minum pagi terjadi edema. Nah, berdasarkan penelitian, misalkan diminum pada malam hari itu bisa mengurangi kemungkinan terjadinya edema. Tapi atau bisa juga diganti dosisnya atau diganti obatnya. Tapi tetap ya harus konsultasikan dulu kepada dokter Anda. Bagaimana jika kita lupa minum obat amlodipin? Maka disarankan jika lupanya itu belum jauh, maka langsung diminum saja. Terus jika lupanya itu tidak dekat dengan waktu minum berikutnya, juga tetap diminum saja. Namun jika teringatnya itu sudah dekat dengan waktu minum berikutnya, maka tidak boleh menggandakan dosis ya. Jadi tetap minum dosis yang pada saat itu. Jadi cukup 1 aja jika memang sudah berdekatan dengan dosis berikutnya. Obat amlodipin ini merupakan obat kategori C, yang artinya pada studi hewan itu menunjukkan ada efek terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada ibu hamil.
Oleh karena itu, jika Anda mengalami hipertensi pada saat hamil, maka jangan sembarangan minum obat hipertensi, tapi harus konsultasi ke dokter dan biar diberikan obat yang sesuai oleh dokter. Amlodipin ini bisa digunakan jika memang efek bermanfaatnya itu lebih besar dibandingkan resiko yang akan terjadi. Nah, untuk ibu menyusui apakah boleh? Jadi amlodipin ini tuh terserap dalam ASI sehingga kurang disarankan jika dikonsumsi untuk ibu menyusui ya, kecuali memang sudah berkonsultasi terlebih dahulu terhadap dokter. Agar pengobatan itu menjadi lebih efektif, jadi ketika menggunakan amlodipin diikuti dengan pola hidup yang sehat, yaitu seperti olahraga yang rutin, terus makan makanan yang rendah garam, rendah lemak, tidak merokok, dan membatasi konsumsi alkohol. Yang perlu diingat adalah bahwa tetap konsumsi obat amlodipin meskipun kita sudah merasa baik. Jadi jangan pernah berhenti menggunakan amlodipin tanpa terlebih dahulu berkonsultasi kepada dokter. Karena kadang memang tekanan darah tinggi itu bagi penderitanya itu tidak merasa pusing atau ya merasanya baik-baik saja. Jadi lebih baik konsumsilah secara rutin, dan jika memang mau berhenti atau mau ada sesuatu itu harus konsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan klik tombol notifikasi ya. Oke semua, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.